Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Semen Five semua, di podcast hari ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial, yang biasanya dia adalah yang duduk di sini sebagai host podcast. Ya. Dan mulai dari pertama ada Talso di sini, Salwa juga ya. Iya. Pas podcast yang pertama juga Salwa. Jadi ada Salwa Fitri Az-Zahra. Halo pemirsa Semen 5 TV. Oke, Rara ya panggilannya kan. Salwa Fitri Az-Zahra, Salwa Fitri Az-Zahra. Rara lebih senangnya dipanggil Salwa atau Rara? Rara dong Pak. Ara. Rara atau Ara. Iya Ara. Saya panggil diri saya Ara sih Pak. Ara ya. Ara kan anak itu ya. Anak apa, Pak? Pandemi ya. Yang kelas 7. Iya. Iya kan? Kelas 7 6 bulan sempat. Ya 6 bulan kan dari kelas 7 Pak ngajar Rara tuh. Iya. Yang kita bikin video itu kan. Iya. Video tugasnya itu yang ada si Hibat. Ingat ya. Dari kesana kesini gitu kan. Nah sebagai siswa yang belajar di era pandemi kan tidak terlalu efektif. Iya. Termasuk Rara kan baru selesai nih kemarin masa periode pengurus OSIS. Yang baru selesai kemarin, baru dilantik juga yang baru. Kan juga periode OSIS yang ya di tengah-tengah masa pandemi. Iya. Rara bisa sharing gak, berbagi cerita gimana sih, apa sih suka dukanya menjadi pengurus OSIS di era pandemi seperti kemarin. Oke, makasih Pak atas pertanyaannya. Suka duka di era masa pandemi tentu jelas ada ya Pak. Sukanya tuh meskipun di pandemi kita masih tetap bisa berorganisasi, masih bisa mengenal satu sama lain walaupun beda kelas, masih bisa mengenal oh ini yang dari kelas 8, kelas 7 dan lainnya. Terus sukanya itu meskipun pandemi kita masih apa ya Pak, masih bisa membuat program, apalagi ada Semen 5 TV yang ada di SMP Negeri 5 ini, jadi kita bisa menambah program baru yang dimana program ini belum pernah ada di tahun sebelumnya karena ada Semen 5 TV, terus kita tambahin program. Nah untuk pertama kalinya kami membuat program baru gitu Pak. Oh ya, apa tuh programnya yang ada Yaitu Semen 5 yang TV? dari Semen 5 TV Pak. Apa tuh programnya? Itu programnya menyalurkan bakat siswa yang ada di SMP Negeri 5 ini melewati Semen 5 TV, misalnya yang bisa podcast atau yang bisa teknologi misalnya kamera atau dan lain sebagainya gitu Pak. Nah sukanya mungkin banyak sekali tapi tidak bisa mungkin harus rinci satu persatu Pak. Kita masuk ke dukanya. Iya banyak sekali ya. Banyak kalau Pak. masalah suka ya. Suka, pasti, Kalau dukanya Pak. gimana Ra? Dukanya keterbatasan waktu ya Pak. Karena ada pandemi ini kan kita juga dibatasi hanya sampai sekian rapatnya jamnya, terus pertemuannya pun nggak selalu apa ya Pak seefektif sebelum pandemi. Jadi kita harus selalu jaga jarak, terus maksimalnya sampai jam segitu ditentuin ya udah harus dipatuhi gitu Pak. Siap nggak siap ya yang penting jam segitu ya udah kita harus selesai rapatnya semuanya gitu. Terus kegiatan-kegiatannya pun yang biasanya harusnya lebih marak karena siswi SMP Negeri 5 hadir seluruhnya sekarang udah agak berkurang maraknya Pak, karena kan kita pakai shift ganjil genap gitu. Terus kalau sebelum kita tatap muka itu tuh apa ya Pak, kalau daring itu rasanya hampa gitu Pak, ada kita berbicara berkomunikasi tentang program yang ada kita buat, tapi di lain sisi kalau nggak langsung ketemu itu kurang apa ya Pak, kurang mantap rasanya persiapan itu. Kurang gitu. greget lah ya. Kurang greget. Iya, Karena kan kalau kita langsung ketemu gitu kan kita apa ya bisa langsung oh saya kurang setuju, bisa langsung menyampaikan pendapatnya gitu. Artinya berkomunikasi itu tentu akan lebih leluasa kalau kita bertemu tatap muka langsung ya. Berarti Rara merasakan kalau di era pandemi ini salah satu yang tidak menjadi apa ya? Dukanya itu miskomunikasi. Betul ya. Iya. Belum lagi kalau ada pertemuan di sekolah kan dibatasi ya. Iya. Mungkin kalau dulu kan kita bisa pertemuan sampai asar gitu ya. Sekarang jam 2 harus bubar. Itu pun karena ada sekarang tantangannya ganjil genap ya. Iya. Tentu susah kan? Iya. Misalnya mengumpulkan anggota. Ini gimana kiatnya Rara gimana? Sama pengurus inti yang lain, gimana mensiasati untuk pertemuan kan
Bapak juga lihat ya, Iya. ada pertemuan kalau ada kegiatan mengadakan program kegiatan-kegiatan tertentu pasti OSIS kan ada rapat-rapat Iya. tuh. Gimana kiatnya tuh ngumpulin anak-anak pengurus OSIS, kan ada yang kelompok ganjil gitu. Nah, gimana tuh ceritanya? Kebetulan kita juga memanfaatkan teknologi yang sudah Wah. ada gitu ya Pak. Nggak sia-sia dong gurunya ngajarin teknologi. Enggak. Siapa dong yang ngajar? Siapa dong, Pak Endar tentunya. Enggak lah, semuanya. Semua guru sini bagus ya teknologinya. Iya. Rara pun juga salut gitu ya Pak. Wah, guru SMP Negeri 5 Padang Panjang meskipun mungkin umurnya udah nggak terlalu muda, tapi dia bertekad. Umur siapa yang teknologi tidak ini terlalu muda? Umur apa? Kebanyakan, kan kebanyakan. Oh, kebanyakan Pak. ya. Kan kebanyakan nggak seluruh Iya. guru di sini yang apa ya Pak, bisa dibilang cepat nangkapnya atau apa gitu Pak. Kan ini generasinya bukan generasi kami yang apa-apa kalau teknologi set udah paham Iya, gitu. cepat ya, karena cepet. natifnya. Nah, para guru itu semangat gitu Pak, mempelajari teknologi yang baru, mempelajari gimana dia bisa seimbang gitu sama siswanya. Nah, kami juga memakai Bisa memanfaatkan teknologi meskipun ini umurnya tidak sudah muda lagi. Ya, luar biasa ya, kita kasih tepuk tangan. juga bisa memanfaatkan gitu Pak. Bisa memanfaatkan. Kan kebanyakan ada beberapa, mungkin memang tidak di sini, tapi ada Rara lihat siswanya bisa ini, tapi gurunya tuh nggak tahu sama sekali Pak. Jadinya bisa kayak siswa yang misalnya ke arah yang buruk, tuh otomatis ini bisa di apa ya Pak? Kayak ya gitu. Tapi nggak semua lah ya. Tapi nggak semua. Jadi sekarang itu mampu bersaing. Oh ini yang baru, oke. Kami ini siap mencoba gitu. Begitu juga dengan OSIS Pak. Jadi dengan adanya shift ganjil genap, kami punya grup WhatsApp gitu. Nah di sana semua informasi dan lain sebagainya disampaikan Pak. Nah jadi di sana kami kasih yang pengurus inti ngasih tahu informasinya kalau kita ngumpul setiap misalnya sebelum H-7 mau acara gitu. Informasinya kelengkapan alat podcast dan apa ya Pak? Untuk ibadah jangan sampai lupa gitu. Berarti memang teknologi membantu ya, walau dengan tantangan yang seperti ini ya. Ada tantangan perbedaan shift. Kemudian tadi Pak dengar Nera nyebutkan H-7 berarti OSIS kalau ada kegiatan dia sudah siapin jauh-jauh hari ya? Iya Pak, karena kami takutnya gini, kan setiap persiapan sejauh apapun persiapan pas waktu hari H-nya pasti nanti ada evaluasi. Jadi kami berusaha menyiapkan sejauh mungkin gitu ya Pak, biar kegiatan itu berjalan dengan lancar gitu Pak. Jadi kalau misalnya kita mempersiapkannya dekat dengan hari itu pasti ada yang kepepet gitu ya Pak. Ada yang ini nggak siap, ini nggak siap, ini persiapannya kayak gimana atau lain sebagainya. Jadi kami memikirkannya gimana supaya matang gitu Pak. Iya, itu bagus itu ya. Tapi Pak kalau boleh tahu itu Rara dan teman-teman belajarnya dari mana tuh? Siapa yang ngajarin kalau kita ada kegiatan harus persiapan jauh-jauh hari supaya kita bisa bagi-bagi supaya tidak terjadi seperti tadi ya, kepepet masalah itu amburadul segala macam. Itu dipelajari nggak di OSIS 95? Ada Pak, tahun lalu, walaupun tahun lalu masih pas Rara masih kelas 7 kan itu udah pandemi ya Pak. Tapi sebelum pandemi kan juga ada beberapa kegiatan meskipun yang harusnya Rara mendapatkan pelajaran yang lebih banyak lagi tentang OSIS, tapi karena pandemi jadinya kuranglah porsinya gitu Pak. Nah di lain sisi dengan kegiatan-kegiatan ini Rara juga lihat Pak, kan yang misal organisasi OSIS mempersiapkannya kayak gitu. Nah selain belajar dari OSIS tahun lalu, Rara kan juga ada kegiatan beberapa di luar. Nah di sana kan persiapannya juga persiapan yang inilah, yang sarana prasananya, terus gimana cara untuk susunan acara dan lain sebagainya. Jadi di sana dalam ilmu yang kami dapatkan di luar kami masukkan dalam organisasi ini Pak. Iya, dan itu terbukti bermanfaat dan membantu ya dalam kegiatan-kegiatan. Memang betul ya.
kita harus mempersiapkan sesuatu dengan baik karena persiapan adalah ya apa ya mempengaruhi hasilnya nanti kan ya. Ibaratnya Karena kan separuh dari itulah. ingat Pak, usaha kan tidak akan mengkhianati hasil. Iya, Jadi kami betul, setuju. usaha dulu, baru nanti hasilnya kayak gimana. Nah, gitu. Pak setuju sekali itu, Rara. Masalah usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kalaupun nanti hasilnya tidak maksimal, Iya, yang iya penting kan berarti paling tidak kita sudah berusaha ya. Iya. Dibanding kita nggak berusaha dan itu akan menimbulkan penyesalan nanti kan ya. Iya. Kalau begitu berarti Rara juga punya organisasi lain ya di luar OSIS di sekolah kita berarti ya. Ada, Apa Pak. aja tuh bisa diceritain? Remaja masjid atau apa Iya, gitu? Ada. Rara masuk organisasi remaja masjid. Yang gitu. lain ada? Yang lain, oh ya selain ini biasanya sebelum pandemi Rara juga masuk kegiatan pramuka di sini Pak. Terus Pick Air, terus selain pramuka dan Pick Air, Rara juga pernah di English Club atau sama Olimpiade. Tapi yang organisasi pramuka sama Pick Air. Iya betul. Rara merasa nggak kalau organisasi itu berkontribusi positif atau organisasi dengan Rara ikut organisasi itu justru bisa berdampak baik buat diri Rara sendiri. Apa Rara merasakan itu nggak? Iya Pak. Dan mungkin Rara merasa nggak kalau seandainya saya nggak ikut organisasi mungkin saya belum menjadi sebijaksana ini mungkin atau seberani ini ngomongnya mungkin atau mungkin ada nggak gitu? Ada Pak. Semenjak Rara masuk organisasi Rara merasa wah ternyata organisasi ini kayak gini ya. Wah ternyata dari Rara mungkin ya Pak dulu bisa jadi kan seseorang tuh punya proses. Dulu Rara merasa Rara nggak ngomongnya ngelantur Pak. Sekarang dipikirkan oh saya ngomong gini betul nggak? Saya ngomong gini apakah nyakitin nggak? Atau saya ngomong gini baik nggak sama orang itu? Dulu Pak sebelum masuk organisasi apa yang Rara rasakan, Rara ngomong yang kayak gitu aja Pak, ngalir. Tapi di lain sisi Rara nggak mikirkan, wah ternyata ada yang tersakiti oleh jadi kata-kata lebih itu. bijaksana dong ya. Ya jadi memang betul dalam berkomunikasi tentu kita harus menempatkan juga pertama kan cara pandang orang yang kita ajak bicara. Kalau latar belakangnya sebaiknya kita tahu ya latar belakangnya apa, kita menyesuaikan. Soal umur juga. Kalau dengan orang yang lebih tua sama besar sama yang lebih kecil kan harus berbeda cara komunikasinya. Emang bagus dan itu kan dari pengalaman ya. Iya, betul. Dari pengalaman dan Rara dapat banyak hal dari organisasi. Belum lagi ada pembekalannya juga dapat ya. Belum lagi pengalaman memimpin organisasi ini. Karena Rara kalau nggak salah Rara ini adalah ini kalau nggak salah ya, Rara adalah ketua OSIS yang perempuan yang kedua. Kalau nggak salah. Sebelumnya Khairi kan, sebelum lagi Raihan. Akbar. Raihan. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Yang pertama ada SMP 5 tuh ketua OSISnya pertama tuh perempuan. Ceritanya gitu. Pak kan masuk sini tahun 2009. Nah Rara nih. Dan ternyata bisa, ya kan? Kalau kita bandingkan kalau Pak Amati, Rara mampu memimpin anggotanya dengan baik. Apa kiatnya Rara? Kan agak susah ya, kan anggota OSIS ada yang laki-laki, ya kan? Gimana Rara menempatkan diri sebagai ketua OSIS yang perempuan nih? Gitu. Kiatnya ya Pak, itu sebenarnya seperti air yang mengalir ya Pak. Awal sekali kan sebelumnya pernah Bapak bilang sama yang laki-laki kan, kalau misalnya pemimpinnya perempuan gimana gitu. Dan dengan jawabannya dia seperti oh nggak apa-apa, asalkan kan masih tahu di mana letak kodrat laki-laki dan perempuan gitu ya Pak. Nah di sana dalam memimpin itu Rara udah pernah bilang sama teman-temannya kalau misalnya kita dari mode serius ya udah kita serius. Kalau misalnya di mode sedang bercanda oke, Rara akan nerima. Karena kalau mode serius otomatis Rara juga mau dihargai selaku ingin gimana kegiatan kita ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, yang cowok, Pak, Rara pernah bilang, apakah keberatan Rara di sini yang memimpin? Dia dengan apa ya, Pak? Rara juga agak lumayan terharu. Walaupun dia cowok, dia ya udah karena kamu
kami merasa kamu mampu, ya udah kami akan menuruti, kami akan menerima karena semua kemampuan orang kan berbeda-beda. Mungkin emang di sini kamu yang bisa, ya udah kami akan berusaha memahami. Salah satu, kalau misalnya di keadaan bercanda, ya udah kita santuy gitu, slow gitu ya Pak ya. Bisa menempatkan ya. Lagian kan itu merupakan sebuah komitmen kan, begitu Rara memang secara dulu kan pemilihannya memang suara Rara yang banyak. Iya. Berarti yang pengurus terbentuk kalau mau nggak mau komitmennya memang harus mendukung mendukung walaupun nggak melihat nih Rara sebagai perempuan jadi ketua OSIS. Iya. Tapi perempuan atau cewek, yang penting Rara ini menjabatnya ya sebagai ini. Iya, sesuai dengan porsi tugasnya dan amanahnya ya. Nah sejauh ini tidak ada terjadi masalah kan ya? Alhamdulillah tidak ada kan? Pak. Enggak. Aman ya selama periode Rara ya. Alhamdulillah. Kemarin pas Pak dengar juga penyampaian laporan pertanggungjawaban di lapangan, berarti kalau kita totalkan dari 100%, itu berapa persen yang sudah tercapai? Yang sudah kira-kira tercapai. Karena kemarin tuh banyak kan di lapangan tuh ini tercapai. Kira-kira berapa persen nih? Berapa persen ya Pak? Lebih nggak dari 70? Lebih Pak. 80%? 80%-an lah Pak. Wah luar biasa berarti di tengah yang saat pandemi begini loh. Sana ada 3 dari program-program itu. Nih, Pak. Ya kurang lebih segitu ya. Kurang lebih 80%-an. Enggak di bawah 80% dan enggak di bawah 90%. Jadi antara 80 sampai 90% gitu. Dengan kondisi pandemi ya kita maklumi. Tapi Rara bisa sampaikan di sini kan, ini akan didengar sama pengurus OSIS yang baru. Tantangannya atau yang membuat tidak tercapai 100% itu kendalanya apa aja? Biar ini jadi pelajaran buat pengurus OSIS yang baru. Ya silakan. Ya baik, kendalanya pada saat itu kan kita membuat programnya yang lumayan menimbulkan masa ya Pak ya. Programnya itu tentang misalnya Olimpiade Sains antar SD. Nah itu kan menimbulkan masa. Secara di masa pandemi sekarang Pak, itu tuh hal yang itu tuh sulit Pak. Karena dilarang, ya kan? Karena dilarang. Jadi itu pertama. Yang kedua dana. Nah dari dana itu kan semuanya ada plus minus. Kegiatan kita nggak cuma satu aja gitu Pak. Jadi kekurangan dana itu sangat apa ya Pak? Sangat menjadi salah satu. Iya, itu faktor berikutnya ya. Faktor berikutnya itu mungkin tingkat kematangan persiapan gitu Pak. Misalnya kita udah mempersiapkan beberapa, tapi kematangan ternyata di sini nih kita harus seperti ini atau apa yang kurang. Jadi itu Pak faktor-faktornya. Karena atau misalnya Pak tingkat kematangan udah bagus, tapi karena pandemi ini semuanya jadi ya berlalu begitu aja. Ini maksudnya kematangan rencana. Iya, kematangan rencana. Misalnya kita udah nyusun, proposal udah turun dan lain sebagainya gitu. Terus dengan analisa begitu begitu yang dipaparkan tadi kan ada faktor-faktor tantangannya ya. Kalau solusinya sudah terbayang belum sama Rara dan kawan-kawan di pengurus inti? Saran solusinya supaya yang hal begini bisa diatasi di periode ini. Udah Pak, dan udah dicoba pada pas masa bakti Rara. Tapi pas Rara coba itu masih di lingkungan sekolah, belum keluar sekolah gitu. Contohnya Pak, kalau mengadakan lomba sains, lomba olimpiade atau cerdas cermat, kami menggunakan online gitu Pak. Seperti yang kita lakukan yang ada live saat itu, cerdas cermat pas ada hari waktu kemerdekaan. Jadi kami menggunakan lewat jalurnya online. Nah, berarti solusi ya kalau kita mengadakan lomba sepertinya pilihan untuk online menjadi satu opsi ya. Iya, satu opsi. Terus kan kita masalah dana gimana? Nah, masalah dana Pak. Saat itu pas saat tidak ada dana, waktu acara pembagian takjil sama pembagian bakti sosial, tambahan dananya kami pengurus OSIS membuat imsakiyah Pak. Oh yang dijual itu ya? Jadi dijual, bukan dijual ya?
apa ya Pak? Barter lah ya Pak. Pokoknya menghimpun dana dari dengan sekian, pembuatan misalnya itu kita menghimpun dana. Apa ya Pak? Kita membuat imsakiah itu modalnya Berarti itu misalnya bagus ya. 500, Tahun sekarang direkomendasikan untuk iya, dilanjutkan kan? Iya, ditambah sama kalender gitu Pak. Kami rekomendasikan. Nah, kalau kalender di akhir tahun ini lumayan loh pemasukannya dengan dana yang sekian gitu Pak. Iya. Jadi itu salah satunya Pak. Nah, atau kemarin tuh kami meminta sumbangan antar kelas gitu Pak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang kemungkinan bisa dan cukup dengan dana sekian gitu. Iya. Ya sepertinya apa yang sudah dilakukan sih sudah bagus ya. Tinggal dilanjutkan ya seperti tadi. Iya, sama itu memperbagus dan memperbaiki ke depannya gitu Pak. Bahkan waktu Pak jadi pembina OSIS beberapa tahun yang lalu ya, Pak kepikiran bagaimana OSIS ini punya unit usaha tersendiri. Punya unit usaha artinya dia menghasilkan kas sendiri. Bisa jadi ya kita buka persablonan, mungkin sablon baju kah atau sabun plastik gitu ya. Kan siswa-siswa memang diajarin sama Bu At sablon. Kita ambil orderan dari pasar gitu ya kan, bagi hasil, nanti siapa yang ngerjain dapat juga. Atau Pak pernah kepikiran gimana kalau kita bikin kios tapi khusus OSIS, semacam kantin ya khusus OSIS. Iya, produknya pun dari anggota dari bisa, pengurus OSIS atau itu teman-teman siswa. masuk dari kas lagi, atau kerjasama sama perusahaan-perusahaan seperti waktu itu kita mau kerjasama sama Serambi Mill ya. Iya. Tapi nggak jadi sayangnya ya kan, rencananya mereka drop barangnya dijualkan sama anak OSIS, nanti untungnya bagi hasil. Jadi masuk kas dapat juga. Karena bisa sih dikembangkan begitu. Cuman sekarang kayak kendalanya waktu ya. Waktu istirahat kita sebentar, terus sekarang OSIS juga nggak bisa sering-sering kumpul kan ya, gitu ya. Iya Pak. Itu kendalanya. Kan Bapak sebelumnya jadi pembina OSIS. Loh ini kok Rara yang nanya sekarang nih? Iya kan biar adil gitu ya Pak. Oke, boleh silakan. Nah, pas Bapak ada melihat perbedaan nggak Pak? Apa aja yang Bapak rasakan atau Bapak amati di saat Bapak menjadi pembina OSIS sebelum masa pandemi dan sekarang? Mungkin Bapak sudah sudah apa ya bahasanya? Sudah apa? Pensiun? Bukan. Sudah tidak jadi pembina. Nah, di masa dan mengamati di masa OSIS sekarang, apakah ada perbedaan yang Bapak lihat? Pasti ya perbedaannya tuh ada. Kalau kita lihat kan dari tadi seperti Pak sampaikan juga, di OSIS yang masa pandemi ini kendalanya adalah mereka susah untuk mengadakan kegiatan dan jangankan kegiatan, untuk melakukan rapat aja terbatas. Sedangkan dulu kita anak-anak OSIS tuh sering rapat gitu. Anak-anak sering tiap minggu pasti ada. Bahkan kalau ada kegiatan itu bisa berhari-hari, itu persiapannya di sekolah sampai sore gitu ya, kadang-kadang begitu. Terus kalau dulu sebelum pandemi memang lebih agak leluasa ya untuk menentukan program apapun, termasuk bahkan yang pas pandemi kan kelas meeting pun nggak ada. Padahal kelas meeting kan kegiatan yang betul-betul pokok lah ibaratnya. Kegiatan pokok yang dilakukan OSIS pasti ada itu ya. Sedangkan yang pokok tuh nggak bisa pas pandemi ya. Pernah kan? Pernah. Baru belakang kemarin ada ya sekali ya. Kalau dilihat dari perbedaannya ya keaktifannya itu aja. Cuman pas salut nih sama anak-anak OSIS yang zaman pandemi. Nah seperti generasi yang sebelumnya kan lebih parah gitu si Khairi ya. Zaman Khairi memang OSIS kan seperti agak vakum karena anak-anak di rumah. Kalau zamannya pandemi yang Rara, di bawah Rara kan walaupun pandemi kan masih ke sekolah. Jadi kayaknya dengan siasat yang Rara lakukan, perbedaannya ya tidak terlalu timpang lah. Artinya kegiatan juga tetap ada, tetap aktif. Peringatan guru ada, ya kan, peringatan hari-hari besar ada, lomba-lomba juga ada, kelas meeting kemarin sempat ada juga. Ya oke, bagus. Ya, kalau Pak lihat dari anggota-anggotanya juga semakin kesini, anak-anak OSIS semakin terseleksi, bagus gitu ya. Mereka tidak hanya di organisasi,
tapi dari segi akademik mereka juga mampu ngikutin, dan memang itu yang diharapkan. Karena anak OSIS ini diharapkan menjadi contoh. Jangan sampai dibilang kan, itu anak OSIS nilainya rendah, sibuk organisasi sih gitu kan. Jangan jadi OSIS dikambing hitamkan. Padahal kan dia bukan kambing dan bukan warna hitam. Tapi sering dijadikan begitu. Makanya pas jadi pembina OSIS sering bilang sama anak-anak, oke, organisasi tapi jangan sampai akademiknya ketinggalan, karena nanti yang jelek itu adalah nama OSISnya. Dan kalian disorot itu lebih disorot dibanding anak lain. Anak lain kalau nilainya biasa-biasa atau bermasalah, ya oke, nggak masalah. Tapi kita OSIS langsung dia, iyalah. Yaudah. Karena dia OSIS aja kerjanya, sibuk aja ngerjain apa-apa gitu kan. Padahal terus atau gini, masa sih anak OSIS kayak gitu? Nah, gitu. Itu sangat menghangatkan telinga loh, Pak. Tapi bagus nggak menurut Rara dengan ada pandangan begitu, bagus nggak buat anak OSIS? Kalau pandangan itu tergantung ya, Pak. Tergantung kita menyikapi ya. Bisa jadi bagus ya. Bisa jadi bagus karena dia ngomong ke itu, dia makin giat belajar. Wah, aku bisa buktiin kok, aku sebenarnya nggak kayak gitu. Nah, gitu. iya. Tergantung kita ngambilnya. Apakah kita ngambil ke arah positif atau negatif? Luar biasa ya Rara nih. Emang luar biasa ya Rara nih ya. Sekarang Pak mau nanya ini nih tentang OSIS. Oke, Rara kan memang sudah di OSIS sudah 2 tahun ya. Iya, sebelumnya jadi pengurus OSIS di bidang apa? Bidang keagamaan. Oke, keagamaan ya. Karena Rara memang punya prestasi banyak nih di bidang agama, ya kan? Insya Allah. MSQ, MTQ, apa lagi? MSQ ya? Iya. MTQ iya. MTQ dari dulu waktu SD kan? Iya. Ya. Terus kemarin ada lomba-lomba video, foto juga iya. Ya kan? Iya. Terus lomba-lomba yang lain juga banyak ikut, ya kan? Ki Hajar iya. KSN bertahun-tahun ya, dari 8 ke 9 ya kan, banyak tuh. Nah, gimana nih Rara mensiasati waktu dengan sebanyak itu? Ini ikut. Jadi host, spend wife. Rara ada tamu. Oh iya Pak. Oke Pak. Gitu kan. Gimana tuh caranya? Pelajaran juga nggak ketinggalan, ya kan? Gimana caranya? Berbagi ya sama yang ini. Sebenarnya itu tuh tergantung diri kita sendiri ya Pak. Gimana kita caranya memilah dan membagi waktu dengan baik gitu ya Pak. Jadi kalau misalnya kita ikut ini, itu nggak ketinggalan gitu ya Pak. Nah, Rara sebenarnya kalau dibilang kiat-kiat yang memang benar itu kiatnya, itu kan juga tergantung masing-masing Pak, tergantung diri sendiri. Kalau Rara Pak, misal kegiatan ini iya, kegiatan itu iya, anggap aja Pak, misalnya MSQ sama bidang akademik, misalnya kemarin Ara ikut Ki Hajar juga, kebetulan juga MSQ di bidang MSQ, itu kan sejalan Pak. Tapi itu tuh kan bidangnya emang udah jauh berbeda, yang satu di keagamaan, yang satu di bidang akademik. Nah, di sana Ara mikir Pak, kalau misalnya Rara milihnya ini, tapi Rara juga dipercaya dalam hal ini, Rara harus bisa membagi waktu dan meyakinkan sama diri Rara sendiri bahwa aku tuh bisa gitu Pak. Di lain sisi, misalnya iya Rara lagi mempelajari dan menghafal teks semuanya, tapi kalau misalnya Rara lagi bosan gitu Pak, Rara akan berpindah ke yang lain, misalnya belajar untuk lomba olimpiade atau Ki Hajar. Di saat Rara udah bosan pula, Rara juga menghafal itu Pak. Jadi kegiatannya sejalan, semuanya terjalan. Kalau ini bosan, kita bisa pindah ke sini. Kalau ini bosan, kita bisa pindah ke A dan ke B dan lain sebagainya. Jadi dalam sehari itu Pak, misalnya Rara ingin, misalnya tesnya, misal kalau belajar ujiannya yang lomba ini hari Senin, sedangkan yang lomba yang ini nih yang untuk tesnya hari Minggu. Nanti karena harinya sama, dalam satu hari itu Pak, semuanya Rara latihan gitu Pak, dengan membagi waktu. Misal siangnya Rara belajar yang ini dulu, malamnya Rara memperlancar hafalan gitu Pak. Jadi gimana caranya kita bisa meyakini diri kita bahwa kita bisa, dan gimana caranya kita pandai berbagi waktu tanpa mengganggu hal-hal yang biasa kita jalani gitu. Tapi dengan begitu berarti ada konsekuensinya. Iya. Mungkin belajarnya sampai tengah malam gitu ya, atau mungkin hari Minggu kepakai untuk belajar gitu ya. Iya, kalau konsekuensinya tuh tergantung diri kita sendiri. Kadang Pak,
Rara biasanya kalau belajar siang nggak bisa. Jadi memang harus malam. Iya, Rara biasanya belajar tuh dalam kayak malam gitu Pak. Kalau misalnya iya siang, Rara biasanya kalau siang tuh istirahat. Siang tuh adalah jam istirahat. Jadi kalau siang itu pelajaran apapun yang Rara lakukan. Kalau misalnya Rara sesuka apapun, kalau siang biasanya Rara nggak masuk Pak. Gitu. Jadi Berarti belajar harus malam. Berarti malam. cari sekolah yang malam aja nanti. Oh enggak. Maksudnya tuh belajar kalau di rumah. Berarti Jadi kalau di malam cari yang suasana sepi ya. Jam malamnya itu jam berapa tuh? Jam 10, jam 1 malam, jam 2 malam gitu. Tergantung Pak. Tergantung di daerah. Biasanya kalau malam itu Rara mulainya sudah Isya sampai Rara berapa mampu. Kalau enggak jam 10 sampai Rara berapa mampu. Gitu Pak, jamnya nggak teratur sih. Biasanya selama-lamanya belajar sampai jam berapa? Jam 3. Oh iya? Iya. Non-stop? Ada sih Pak, misalnya Rara pakai metode belajar tuh istirahat. Belajarnya misalnya 1 jam. 1 jam istirahat istirahatnya dulu, 15 menit. Iya. Terus belajar lagi gitu. Iya, itu bagus tuh. Itu apa ya namanya? Ada metode begitu. Iya. Karena otak kita kan punya kapasitas Tertentu limit untuk fokus ya. Memang ada bagusnya 1 jam istirahat. 1 jam tambah lagi 1 jam Iya. terus istirahat. Mungkin sekitar 5 menit, 10 menit. Yang penting refresh dulu. Iya. Nah, iya betul. Sama kayak itu Pak. Karena kalau misalnya Rara fokus sama itu aja belajar, misalnya belajar 3 jam keterusan, itu bakal kalau Rara merasa menurunkan daya pikir otak Rara gitu Pak. Iya betul. Nah, pengalaman Pak waktu di Cina Pak belajar kan kuliah di Cina 1 tahun. Itu belajar cuma 1 jam walaupun belajarnya totalnya 2 jam atau 3 jam. Pasti setiap 1 jam itu bunyi bel. Dan setelah bel bunyi itu kita bebas mau ke WC, mau ke kantin. Pokoknya bebas gitu kan ya. Iya. Terus sambung lagi gitu ya. Karena itu mentoleransi apa kita ya, fokus kita kan terbatas. Berarti kalau dari pemaparan Rara tadi kuncinya adalah komitmen ya. Kita bawa ke diri kita, pokoknya bolehlah lomba apa pada berapa gitu ya. Yang penting tanya dulu mampu nggak gitu ya. Kalau memang mampu jalankan, jalankan dengan komitmen. Jangan sampai ya kita ikut ini cuma sekedar ikut ya tanpa memberikan effort yang maksimal. Iya, jangan sampai kita yang mengkhianati komitmen kita sendiri. Betul, gitu Pak. Luar biasa ya. Terakhir nih. Apa tuh Pak? Ini kan udah kelas 9. Iya, betul. Ini mau masuk SMA ya, insyaallah ya. Atau rencana mau tambah lagi 1 tahun di sini? Enggak kan? Seandainya kalau umur Rara nggak naik, Rara nggak nambah Pak. Tapi karena itu jadi mau gimana lagi harus kayak mau nggak mau harus keluar dari SMP ini. Kalau kita bicara OSIS ya, iya. Kira-kira di SMA nanti Rara masih mau lanjut ke OSIS apa enggak? Itu pertanyaan. Di SMA insya Allah mau Pak, karena melihat organisasi OSIS di SMP udah menurut Rara udah wah gitu Pak. Kayak apalagi masih banyak pelajaran gitu Pak yang Rara dapat di SMP, apalagi di SMA gitu Pak. Oke, berarti gitu. Oke, itu masalah di OSIS ya. Lebih jauh lagi ya kan? Cita-cita Rara apa di masa depan? Cita-cita Rara sebenarnya sebentar, Rara orang tuanya kan guru ya. Dua-duanya. Iya. Nah, cita-cita gimana? Guru juga? Enggak. Apa? Cita-cita Rara sebenarnya ingin menjadi pengusaha gitu ya Pak. Tapi di lain sisi ada tapinya. Jadi Rara ingin mencakupi sebuah usaha, tapi Rara mempunyai skill yang lain dari itu. Contohnya gimana tuh? Nah itu Pak. Nanti Rara munculkan saja sebuah, enggak bercanda Pak. Cita Rara itu pengusaha sukses, bukan sukses. Afiliator ya, bukan. Rara ingin menjadi businesswoman. Amin. Allah. Luar biasa ya, mudah-mudahan Pak doakan Rara mendapatkan apa yang dicita-citakan. Amin. Sehat selalu, sukses selalu ya kan? Amin. Tapi kuliahnya juga nanti SMA terus kuliah juga pasti kan. Nanti pengusaha juga bisa. Ya. Amin. Oke, Rara, terakhir sebelum kita tutup, apa Rara punya moto nggak? Moto hidup Rara apa sih? Ada punya moto? Atau punya kutipan yang menggugah hati Rara selama ini jadi pegangan hidup itu? Moto sih Pak sebenarnya lebih Pak.
Moto Rara sih Pak, jalani saja apa yang kamu mau, asal satu, tidak lupa sama yang satu, dan restu orang tua. Itu aja Pak. Mantap sekali. Memang itu kuncinya adalah restu, ridho Allah dan ridho orang tua. Luar biasa sekali Rara. Senang sekali Rara Pak undang di sini yang biasa jadi host. Iya Pak, rasanya agak berbeda ya Pak. Biasanya Rara yang menanyakan sekarang sesuatu, ditanya. sekarang ditanya. Iya. Sampai-sampai kadang, aku harus jawab apa ya? Dan ini kan kita sudah rencanakan lama ya. Iya betul. Rara ya. Nanti balik ya, Rara yang jadi host balik. Pak yang di situ. Nanti Rara yang jadi host ya Pak. Oke, sebelum tamat ya. Oke, sebelum Pak pergi juga. Oke pemirsa semua, demikian acara podcast kita kali ini. Saya Dharma Desa, sampai ketemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Rara. Iya Pak.